Halo, bagaimana kabar kalian? Perkenalkan, saya Sahri Sidik, mahasiswa UC Makassar. Di video ini, saya akan mempresentasikan assessment for learning saya dalam mata kuliah Operational Management dengan dosen pembimbing Diki John Anderson Butar-Butar. Di video ini, saya akan membahas tentang 6 penerapan manajemen operasional yang terjadi pada beberapa perusahaan di Indonesia, yang didukung oleh kajian jurnal yang relevan dan mendukung. Baiklah, inilah dia 6 penerapan manajemen operasional yang terjadi pada beberapa perusahaan di Indonesia. Check it out! PT Jasa Marga Persero Tbk dengan e-tol. Kalian pernah tidak macet di jalan tol gara-gara petugas kesulitan memberikan uang kembalian karena uang kita terlalu besar? Selama ini, petugas kerap kali kesusahan dalam memberikan uang kembalian kepada konsumen jika konsumen tidak punya uang pas. Selain itu, petugas kerap salah memberikan uang kembalian dan adanya pelanggaran dari petugas tol dalam menerima uang pembayaran. Oleh karena itu, seringkali terjadi kemacetan di gerbang tol karena adanya antrian yang panjang. Kalian tahu tidak, kemacetan di jalan tol membuat Indonesia rugi sebesar 4,32 triliun. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Triyono Juno Asmono mengatakan salah satu faktor penghambat kerugian tersebut adalah terjadinya penumpukan kuantitas dan okupansi kendaraan yang tidak efisien dalam pembayaran di ruas jalan tol, hingga menyebabkan antrian panjang berkilo-kilometer. Melihat hal tersebut, PT Jasa Marga selaku pengelola jalan tol di Indonesia ingin meningkatkan pelayanan dengan modernisasi teknologi dalam bidang digital untuk mempermudah dan mempercepat proses pembayaran di jalan tol. Masalah yang dihadapi oleh pihak PT Jasa Marga adalah bagaimana mengurangi kemacetan dan antrian yang panjang di gerbang jalan tol. Sedangkan solusi yang diberikan adalah e-tol. Sebelum memasuki jalan tol, pastinya para pengendara wajib memiliki sebuah kartu yang berisi saldo uang elektronik agar bisa melakukan tapping pembayaran non-tunai di gerbang tol. Nah, sebenarnya apa sih e-tol itu? Yap, e-tol adalah kartu elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi sistem pembayaran non-tunai cashless saat memasuki jalan tol di seluruh Indonesia. Pengguna e-tol hanya perlu menempelkan kartu untuk membayar uang tol dalam waktu 4 detik, lebih cepat dibandingkan bila membayar secara tunai yang membutuhkan waktu selama 7 detik. Kartu ini dikeluarkan oleh kerjasama PT Jasa Marga Tbk, PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk, Bank Mandiri, dan PT Marga Mandala Sakti. Pada Juni 2017, disosialisasikan bahwa seluruh transaksi di gerbang tol menggunakan e-tol untuk mengurangi kemacetan saat antrian, dan langkah selanjutnya dalam modernisasi yaitu mempermudah dan mempercepat pembayaran. Tujuan dari pemecahan masalah dalam hal ini e-tol adalah yang pertama yaitu efisiensi. Dengan elektronifikasi, maka mekanisme penggunaan uang pecahan kecil akan lebih mudah. Pembayaran di gerbang tol jadi lebih efisien. Keuntungan yang diperoleh masyarakat pengguna jalan tol adalah praktis karena tidak perlu menyiapkan uang pas, kemudian pembayaran dengan sistem tapping, tidak perlu lagi menyimpan uang kembalian dalam pecahan kecil. Berkurangnya risiko salah jumlah uang kembalian dan terhindar dari kemacetan di gerbang tol. Selanjutnya ada tujuan ekonomi yaitu pengurangan biaya. Penggunaan e-tol juga mengurangi biaya operasional karena hanya diperlukan biaya untuk mengumpulkan, menyetor, dan memindahkan uang tunai dari dan ke bank. Kemudian ada quality, yaitu kualitas pelayanan transaksi pembayaran di gerbang tol juga dapat lebih cepat dan mengurangi pelanggaran dari petugas tol karena petugas tidak menerima uang pembayaran secara langsung. Jurnal yang mendukung penerapan manajemen operasional ini adalah sebagai berikut. Dalam jurnal tersebut terdapat masalah, yaitu banyaknya waktu masyarakat yang terbuang percuma di jalan tol disebabkan karena adanya antrian panjang bagi masyarakat yang melakukan pembayaran secara manual. Sedangkan solusi yang diberikan dalam jurnal tersebut, yang pertama yaitu e-tol sebagai solusi agar tidak merugikan waktu masyarakat lagi dan lebih praktis.
terbantunya masyarakat dari segi waktu yang lebih efisien sehingga tidak membebani kegiatan lain masyarakat tersebut. Yang kedua adalah sosialisasi dan informasi penggunaan e-tol dari pihak terkait bahwa pentingnya penggunaan e-tol card tersebut sehingga masyarakat paham dan menggunakannya. Seperti saat ini yang dulunya manual, sebagian besar masyarakat sudah merasakan dan terbantu atas sistem e-tol tersebut. Dalam jurnal ini membahas tentang implementasi sistem e-tol di Kota Makassar yang mengakibatkan efektivitas dan efisiensi waktu dalam melakukan pembayaran di jalan tol. Hal ini berhubungan dengan penerapan manajemen operasional yang kita bahas sekarang, yakni e-tol, yang membuat penggunanya merasakan efisiensi waktu dan tidak terjebak antrian yang panjang di jalan tol. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, PT Jasa Marga Persero Tbk memberikan implementasi e-tol kepada semua jalan tol yang ia kelola, khususnya pada tol Solo Ngawi dan Ngawi Kertasono yang baru menerapkan e-tol pada tahun 2018. Pemerintah pada Oktober 2017 juga mensosialisasikan bahwa semua jalan tol harus menggunakan sistem e-tol. E-tol membuat waktu lebih efisien karena pembayaran dilakukan secara elektronik dan penjaga sudah tidak susah dalam memberikan uang kembalian kepada pengguna. Selanjutnya adalah PT Angkasa Pura II dengan penerapan manajemen operasional yaitu robot Dilo. Angkasa Pura II kini memang tengah mengarah untuk memanfaatkan sejumlah fasilitas otonom dalam meningkatkan pelayanan di bandara-bandara termasuk Soekarno-Hatta. Hadirnya peralatan otonom ini seperti pembersih lantai merupakan salah satu komitmen perseroan untuk mengurangi peran manusia dalam pekerjaan yang berulang. Angkasa Pura II tengah melakukan evolusi pelayanan di mana mengedepankan peralatan otonom untuk sejumlah pekerjaan dalam rangka mengurangi peran manusia. Di sisi lain, peran sumber daya manusia akan dialihkan ke pekerjaan yang memang masih membutuhkan sentuhan manusia. Digital Long merupakan representasi dari Airport Digital Journey Experience di seluruh bandara Angkasa Pura II. Airport Digital Journey Experience adalah program utama perseroan dalam melakukan inovasi terpola untuk menjadikan bandara-bandara yang berada di bawah pengelolaan Angkasa Pura II menjadi berkelas dunia. Airport Digital Long sekaligus menggantikan information counter yang ada saat ini, sehingga diharapkan bisa menjadi pusat informasi yang baru, yaitu sebuah layanan digital untuk lebih mempermudah perjalanan pengguna jasa serta aktivitas penunjang lainnya. Angkasa Pura II memang ingin menyediakan berbagai fasilitas digital untuk penumpang seperti Digital Long, yang bebas diakses oleh siapapun di area publik bandara. Angkasa Pura II lagi mengembangkan bagaimana melayani pelanggan dengan mengedepankan fasilitas digital. Masalah yang dihadapi oleh Angkasa Pura II adalah bagaimana menyediakan fasilitas airport digital yang memberikan kemudahan layanan informasi bandara dengan teknologi digital terkini dan dilengkapi dengan peralatan digital dengan sistem komputerisasi yang canggih. Solusi yang mereka terapkan atau topik penerapan manajemen operasionalnya adalah menciptakan robot Digital Long atau Dilo Robot. PT Angkasa Pura II Persero terus berinovasi meluncurkan fasilitas digital di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Salah satunya adalah layanan berupa robot Dilo Digital Long. Digital Long bisa ditemui di area publik dan area check-in Terminal 3. Robot Dilo sendiri rajin berkeliling di sekitar area tersebut. Robot Dilo bertugas layaknya personal customer service yang mampu berinteraksi dengan penumpang seperti memberikan petunjuk seputar informasi bandara, baik mengenai jadwal penerbangan maupun keterlambatan pesawat. Lebih dari itu, Dilo juga memiliki fitur multimedia seperti musik, video, dan dokumen sehingga dapat juga menghibur traveler di terminal. Dilo memiliki bentuk fisik mungil berwarna putih dengan dua tangan yang selalu merespon ketika diajak berinteraksi. Robot ini dapat membantu penumpang pesawat memberikan petunjuk atau informasi seputar bandara. Tujuan dari adanya robot Dilo ini adalah di mana terdapat efisiensi dan ekonomi serta quality dengan adanya robot Dilo ini. Petugas customer service dibatasin. Jadi petugas customer service yang biasa menunggu dengan tingkat aktivitas yang rendah bisa dialihkan ke tugas yang lain.
di mana terdapat efisiensi dan ekonomi dalam hal mengurangi penggunaan karyawan di bandara. Menurut pihak Angkasa Pura II, sesungguhnya tugas layanan berbasis customer service itu harus yang punya nilai tambah, seperti robot Dilo ini. Diharapkan bisa semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon penumpang dan menandakan bahwa kualitas berperan di sini. Jurnal yang mendukung penerapan manajemen operasional ini adalah sebagai berikut. Dalam jurnal tersebut terdapat masalah, yaitu bagaimana memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan pengguna jasa dengan mengutamakan sistem layanan digital. Bagaimana menyediakan pusat informasi dan hiburan di bandara untuk kebutuhan penumpang atau pengguna jasa transportasi udara melalui Bandara Soekarno-Hatta. Solusi dalam jurnal tersebut yaitu fasilitas digital lounge yang berjalan dengan baik. Fasilitas digital lounge Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang di dalamnya memiliki fasilitas seperti robot Dilo memberikan fasilitas pelayanan dan kemudahan untuk mempercepat kebutuhan penumpang seperti informasi seputar bandara. Ketika masalah terjadi, perusahaan segera berkoordinasi dengan unit terkait agar cepat tanggap. Pelayanan kepada penumpang semakin cepat dan efisien. Jurnal ini membahas tentang dampak fasilitas servis digital lounge bagi penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang memberikan pelayanan yang cepat kepada para penumpang. Tentunya, fasilitas yang ada di digital lounge terdapat robot yang bernama Dilo yang turut memberikan kontribusi terhadap kecepatan layanan yang dirasakan oleh penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. PT Angkasa Pura terus memberikan kemudahan dan kecepatan layanan kepada penumpang di bandara, khususnya pada layanan servis mereka. Salah satu langkah yang dilakukan pihak Angkasa Pura adalah menyediakan digital lounge di bandara yang di dalamnya terdapat berbagai fasilitas digital seperti robot yang mereka beri nama Dilo. PT Bank Sentral Asia melalui anak perusahaan BCA Digital yang menciptakan aplikasi Blue. Latar belakang diciptakannya aplikasi Blue ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah BCA ingin menciptakan aplikasi bank digital. Bank digital adalah sebuah keniscayaan di Indonesia. Kemajuan teknologi merubah relasi nasabah dengan bank menjadi makin mudah, cepat, dan online. Perkembangan yang ada sekarang membuat bank digital sangat esensial buat BCA. Yang kedua adalah BCA ingin menciptakan branchless banking sebagaimana bank digital pada umumnya. Adapun yang dimaksud branchless banking adalah pelayanan jasa keuangan atau perbankan yang dilakukan di luar kantor cabang dengan melibatkan agen atau memanfaatkan teknologi. Yang ketiga adalah BCA ingin memperluas ekosistem bank dengan mencoba cara kerja baru dalam teknologi untuk memperkuat ekosistem bank BCA, serta memperbesar pangsa pasar dan menjaring nasabah baru, terutama kaum milenial. BCA ingin mencoba cara kerja baru dalam operasional bank seperti teknologi untuk meningkatkan kecepatan layanan, serta BCA ingin mengadaptasi the next generation bank. Yang keempat adalah BCA ingin menyasar kaum milenial yang serba digital. BCA ingin menyasar kaum milenial dan generasi Z dengan fokus untuk mengakomodir kebutuhan anak muda dan orang-orang yang berjiwa digital savvy. Anak muda biasanya melakukan transaksi pada aplikasi-aplikasi di handphonenya yang serba cashless dan ingin semua pelayanan dilayani secara online. Masalah yang dihadapi PT Bank Sentral Asia adalah bagaimana menarik nasabah baru, khususnya menyasar pasar milenial dan generasi Z yang merupakan digital savvy atau erat kaitannya dengan dunia digital. Solusinya adalah BCA Digital melalui Blue. Blue merupakan aplikasi bank digital yang bisa digunakan untuk menabung, melakukan berbagai transaksi secara online, investasi, dan aktivitas keuangan lainnya. Para nasabah bisa melakukan aktivitas keuangan dimanapun dan kapanpun, sebab semua aktivitas tersebut bisa dilakukan dengan hanya menggunakan handphone saja. Berbeda dengan bank pada umumnya, nasabah tidak perlu ke kantor cabang untuk bisa membuka rekening tabungan.
Semuanya cukup lewat aplikasi Blue saja di ponsel. Semua layanannya juga cukup diakses melalui handphone saja. Proses pembukaan rekening 100% online. Cukup punya eKTP dan ponsel smartphone. Blue bisa jadi aplikasi keuangan yang disukai para milenial yang malas ribet dan suka diskon atau bonus. Tujuan dari diciptakannya aplikasi Blue ini, yang pertama yaitu efisiensi, di mana pelanggan tidak perlu antri untuk membuka rekening di bank dan melakukan transaksi mudah dan cepat dan memberikan efisiensi waktu bagi nasabah. Yang ketiga ada productivity, di mana perusahaan bisa menjangkau nasabah baru secara lebih luas. Yang kelima ada ekonomi, yaitu untuk mengurangi biaya, di mana pengeluaran untuk karyawan atau pekerja di bank cabang tidak perlu lagi. Yang keenam ada quality, di mana kualitas pelayanan semakin baik dan mudah dan cepat. Yang ketujuh ada reduce processing time, di mana pembukaan rekening pada umumnya berlangsung hanya 10 menit. Jurnal yang mendukung penerapan manajemen operasional ini adalah sebagai berikut. Di dalam jurnal tersebut terdapat permasalahan, yaitu masih ada beberapa bank yang menggunakan metode konvensional, yaitu pelayanan kepada nasabah yang datang ke bank secara langsung untuk melakukan berbagai macam transaksi, baik itu penyetoran dana, transfer antar rekening, ataupun transaksi lainnya. Hal tersebut sebenarnya menimbulkan ketidakefisienan karena membuat waktu yang tersita cukup banyak, mulai dari pengisian form sampai mengantri. Dengan adanya kasus atau masalah seperti ini, maka Bank BTPN berusaha mengembangkan solusi inovatif melalui inovasi terbaru dalam bidang fintech yang sangat bermanfaat dan berdampak positif. Dalam dunia perbankan, fintech berkembang melalui digital banking atau layanan digital perbankan. Salah satu layanan perbankan di Indonesia adalah aplikasi Genius dari Bank BTPN. Genius pertama kali muncul pada pertengahan 2016. Aplikasi Genius mudah untuk dipahami, dipelajari, dimengerti, dan digunakan atau diakses dimanapun dan kapanpun. Aplikasi Genius merupakan layanan digital banking yang sama dengan digital banking milik BCA, yakni Blue. Berdasarkan hasil penelitian bahwa layanan digital banking dirasakan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, di mana nasabah merasakan manfaat dari aplikasi digital banking. Seperti Genius yang akhirnya nasabah berkeinginan untuk terus menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini disebabkan karena fitur layanan dalam aplikasi sangat penting untuk menunjang kegiatan nasabah dalam mengatur keuangan mereka. Fitur pada aplikasi Genius tidak akan jauh berbeda pada aplikasi digital banking lainnya seperti pada aplikasi milik BCA, yakni Blue by BCA Digital. Tentunya, Blue sudah dilengkapi dengan beragam layanan digital banking seperti pada M-Banking pada umumnya, namun dengan fitur tambahan. Dalam hal memberikan layanan perbankan yang mudah, cepat, dan menyasar kaum milenial yang digital savvy, PT Bank Sentral Asia menciptakan layanan bank digital yang disebut BCA Digital. Bank digital beroperasi lewat aplikasi yang dinamai Blue by BCA Digital. PT Telkom Indonesia Tbk dengan anak perusahaan Telkomsel, di mana penerapan operasional manajemennya adalah sebuah chatbot yang dinamai Veronica. Sebagian besar orang pasti sudah kenal dengan yang namanya teknologi artificial intelligence atau disingkat AI. Salah satu produk teknologi berbasis AI yang marak diaplikasikan oleh perusahaan adalah chatbot. Perusahaan menilai chatbot mampu menjadi terobosan baru untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Berdasarkan data internal Telkomsel, di pasar seluler Indonesia, PT Telkomsel memimpin industri seluler dalam negeri dengan jumlah pelanggan mencapai 178 juta. Dengan posisi Telkomsel sebagai pemimpin pasar, maka salah satu prioritas Telkomsel adalah mempertahankan pelanggan melalui peningkatan kualitas baik dari sisi jaringan, kecepatan, tarif, hingga pelayanan yang paling sesuai. Persaingan di industri telekomunikasi yang semakin mengarah pada usaha menciptakan inovasi baru dalam rangka menyediakan kemudahan mendapatkan dan mempertahankan pelanggan.
diperlukan strategi yang tepat untuk mengantisipasi kebutuhan pasar, mengembangkan mutu produk, dan memberikan pelayanan yang lebih baik terutama kepada high value customer. Salah satu inovasi yang dilakukan perusahaan seperti beberapa penyedia telekomunikasi multinasional yaitu Vodafone, Deutsche Telekom, dan Orange telah terlebih dahulu melakukan inovasi dengan meluncurkan chatbot dan semakin serius mengembangkan teknologi ini untuk meningkatkan jangkauan pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus mengurangi biaya. Telkomsel sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi digital di Indonesia juga melihat chatbot sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing. Telkomsel juga telah melakukan eksplorasi teknologi tersebut. Permasalahan yang sering dihadapi para pebisnis atau pemilik perusahaan adalah respon customer service yang terlalu lama. Saking lamanya, bisa-bisa para pelanggan akhirnya memilih pergi ke perusahaan kompetitor. Wah, bagaimana nih? Harus bagaimana dong? Tenang, ada solusinya kok. Yaitu adalah memakai chatbot. Chatbot Veronica, implementasi chatbot di Telkomsel yaitu asisten virtual bernama Veronica, merupakan inovasi terbaru yang dihadirkan Telkomsel untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Kehadiran chatbot melengkapi digital customer touchpoint yang saat ini sudah dimiliki oleh Telkomsel antara lain website, self-care aplikasi, dan media sosial. Kehadiran chatbot semakin memperluas pilihan yang dimiliki pelanggan untuk melakukan komunikasi dengan Telkomsel. Sejak tahun 2017, Telkomsel telah menghadirkan Veronica sebagai virtual assistant untuk melayani pelanggan. Sejak saat itu, Telkomsel dinobatkan sebagai perusahaan telekomunikasi pertama di Indonesia dan juga Asia Tenggara yang memanfaatkan layanan chatbot sebagai customer service. Keren kan? Veronica dapat membantu Anda untuk mengakses informasi produk serta layanan Telkomsel seperti pengecekan kuota, penukaran Telkomsel Point, cek tagihan Telkomsel Halo, menemukan lokasi Grapari terdekat, pembelian pulsa dan paket data, serta masih banyak lagi. Saat ini, Veronica bisa diakses dari My Telkomsel aplikasi, Line, Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp, dan website Telkomsel. Tujuan pemecahan masalah penerapan manajemen operasional dengan adanya chatbot Veronica ini. Yang pertama adalah efisiensi. Chatbot lebih minim biaya operasional karena tidak ada biaya per tiket komplain atau permintaan informasi, termasuk juga ketersediaan chatbot yang melayani selama 24 jam selama 7 hari. Sehingga pelanggan dapat menghubungi chatbot kapanpun dan dimanapun, tidak terikat waktu operasional. Yang kedua adalah ekonomi, yaitu untuk mengurangi biaya. Dalam hal ini, customer service dari Telkomsel itu dikurangi. Jurnalnya mendukung penerapan manajemen operasional ini ada di samping saya. Dalam jurnal tersebut terdapat masalah yaitu bagaimana Telkomsel fokus dalam pengembangan bisnis di masa depan serta bagaimana perusahaan dapat lebih memberdayakan aspek pelayanan pelanggan untuk membentuk hubungan pelanggan yang positif. Telkomsel sendiri tercatat memiliki berbagai bentuk layanan pelanggan yang dapat dimanfaatkan oleh penggunanya. Sedangkan solusi yang diberikan adalah implementasi asisten virtual Telkomsel menggunakan teknologi chatbot dan kecerdasan buatan atau AI dalam melakukan tugasnya sebagai representatif maya dari agen Telkomsel. Dalam jurnal ini memberikan gambaran secara deskriptif tentang bentuk implementasi yang dilakukan Telkomsel dalam menggunakan teknologi asisten virtual pada bidang komunikasi pelayanan pelanggannya. Seperti yang kita tahu, asisten virtual Telkomsel adalah Veronica yang saat ini kita bahas. Jadi dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana implementasi Veronica dalam komunikasi layanan pelanggan yang dapat diakses dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan kapan saja dan di mana saja. PT Telkom Indonesia melalui Telkomsel terus memperbaiki dan meningkatkan layanan kepada pelanggannya dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan. Menciptakan Veronica adalah salah satu langkah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, yaitu memberikan customer service dengan informasi yang cepat sesuai kemauan pelanggan. PT Global Jet Express dengan penerapan manajemen operasional yaitu mesin sortir. Latar belakang masalah penerapan manajemen operasional. Yang pertama yaitu adalah keterlambatan pengiriman.
Penerapan ini dilatar belakangi oleh layanan pengiriman yang dirasa masih belum cukup baik, di mana banyak pengiriman barang yang seringkali mengalami kesalahan seperti keterlambatan dan ketidaksesuaian. Yang kedua yaitu adalah overload paket di masa peak season. Tren perdagangan elektronik yang makin meningkat pesat setiap tahunnya, apalagi saat hari raya tertentu, serta melihat perkembangan e-commerce di Indonesia yang kian bertambahnya pesanan paket yang harus dikirim, seringkali mengakibatkan overload paket di masa peak season. Masalah perusahaan penerapan manajemen operasional. Ada dua yaitu, yang pertama, bagaimana proses pengiriman cepat, tepat waktu, dan tidak mengalami keterlambatan. Yang kedua, yaitu bagaimana cara mengatasi overload paket. Solusi atau topik penerapan manajemen operasionalnya yaitu adalah mesin sortir. JNT Express memiliki mesin sortir otomatis yang telah digunakan sejak tahun 2018 lalu. Mesin ini diklaim mampu untuk melakukan sortir hingga ke 108 destinasi dalam satu putaran dengan kapasitas sortir yaitu 30.000 paket per jam yang bertempat di pusat penyortiran Rawabokor, Tangerang. Mesin sortir ini disebut mampu untuk mengurangi terjadinya human error sehingga paket yang dikirim akan lebih akurat dan semakin cepat sampai ke tujuan. Dengan adanya teknologi ini, semakin mempercepat proses pengiriman barang oleh JNT Express serta efisien dalam mengurangi kesalahan dalam melakukan sortir pada barang. Mesin sortir ini memungkinkan JNT Express dapat memproses paket sebesar, sekecil, dan sebanyak apapun dengan lebih cepat. Tujuan pemecahan masalah dari manajemen operasional ini ada beberapa. Yang pertama yaitu efisiensi. Barang bisa tepat waktu sampai ke tangan konsumen serta meningkatkan efisiensi kerja dengan mesin yang bisa bekerja selama 24 jam dan mempercepat operasional dengan mengurangi beban kerja karyawan sehingga bisa mengurus pekerjaan lainnya. Yang kedua yaitu productivity. Tidak perlu banyak tenaga manusia untuk memilah paket. Mesin ini berfungsi cepat dan dapat mengurangi tingkat kesalahan yang disebabkan oleh manusia yang bisa saja kelelahan dalam menanganinya. Yang ketiga, ada ekonomi. Karyawan di bidang penyortiran dikurangi atau bahkan digantikan dengan mesin ini. Yang keempat adalah quality, untuk meningkatkan kualitas dengan mengurangi tingkat kerusakan paket. Yang kelima yaitu reduce process time, untuk mengurangi waktu proses penyortiran logistik yang cepat. Jurnal yang mendukung penerapan manajemen operasional ini berjudul Rancang Bangun Sistem Pemilah Paket Barang Menggunakan RFID, yaitu Radio Frequency Identification. Masalah dalam jurnal ini ada 3 yaitu bagaimana cara membuat mekanik konveyor pemilah paket barang, bagaimana cara memilah barang berdasarkan nomor ID tag, dan bagaimana pengujian keseluruhan terhadap akurasi sistem pemilah paket barang. Sedangkan solusi yang diberikan dalam kajian jurnal ini yaitu adalah konveyor pemilah paket barang. Konveyor pemilah paket adalah peralatan mekanis yang bergerak memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Konveyor banyak dipakai di industri untuk transportasi barang yang jumlahnya sangat banyak dan berkelanjutan. Konveyor dapat memobilisasi barang dalam jumlah banyak dan kontinu dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana sistem pemilah paket barang menggunakan Radio Frequency Identification atau RFID. Alat yang digunakan pada hasil penelitian ini berupa konveyor yang berteknologi RFID, di mana alat tersebut mirip dan tidak jauh berbeda dengan mesin sortir yang JNT punya, di mana mesin ini dapat menyortir barang dengan sangat baik, cepat, dan efisien. JNT adalah perusahaan logistik di Indonesia yang mengutamakan pelayanan yang baik dan cepat supaya bisa memberikan kepuasan kepada customernya. Salah satu langkah yang dilakukan JNT Express adalah mengadakan mesin sortir di perusahaannya supaya penyortiran paket lebih cepat dan efisien serta meminimalisir kerusakan. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dengan AlphaGi versi 4.0. Pandemi COVID-19 melanda banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan adaptasi kebiasaan baru atau AKB di beberapa wilayah di Indonesia. Industri retail modern menjadi salah satu sektor yang paling terpukul akibat adanya pandemi COVID-19. Banyak pemain nasional yang mencatat penurunan performa sepanjang tahun 2020.
termasuk pemain lokal di sektor distribusi yang jangkauan point of sale-nya hanya bertahan di beberapa wilayah saja. Kebijakan PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah menyebabkan perubahan perilaku konsumen dan berdampak pada banyak sektor yang beredar, salah satunya retail yang memiliki arus barang yang sangat sering dan rentan terhadap pandemi COVID-19. Situasi ekonomi gaya hidup terutama kebiasaan berbelanja telah berubah sejak pandemi. Sektor retail pasti terpengaruh oleh situasi ini. Intinya adalah bagaimana bisnis retail dapat berubah seiring dengan perubahan situasi dan model perubahan perilaku pembelian masyarakat. Belanja online semakin populer dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan platform toko online, seseorang dapat membeli berbagai kebutuhan pokok tanpa harus keluar rumah. Persaingan di industri retail yang ketat. Industri retail merupakan salah satu industri yang terfragmentasi, memiliki persaingan yang sangat ketat. Pertumbuhan penduduk di Indonesia setiap tahun berbanding lurus dengan meningkatnya permintaan konsumen. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis saat ini, juga semakin sulit bagi sebuah bisnis untuk mempertahankan konsumennya agar tidak beralih ke bisnis lain. Masalah yang dihadapi oleh perusahaan Alfamart adalah bagaimana menjangkau pelanggan yang PSBB, bagaimana memenuhi permintaan kebutuhan warga Indonesia yang setiap tahun semakin meningkat, bagaimana menjangkau konsumen yang berubah perilaku, bagaimana produk Alfamart bisa sampai ke tangan konsumen, bagaimana memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul, serta bagaimana selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan. Solusi yang diterapkan oleh Alfamart adalah yaitu dengan aplikasi AlphaGift dengan versi terbarunya yaitu versi 4.0. AlphaGift, apa itu AlphaGift? AlphaGift merupakan aplikasi besutan Alfamart yang menawarkan berbagai kemudahan belanja bagi pelanggan minimarket ini. Aplikasi online ini bisa diunduh secara gratis lewat platform Google Play maupun App Store. AlphaGift adalah sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh Alfamart untuk memudahkan pelanggan dalam berbelanja secara online. Dengan hadirnya aplikasi AlphaGift ini, dimaksudkan agar masyarakat tetap bisa berbelanja di Alfamart tanpa harus keluar rumah. Anda cukup memilih produk yang akan Anda beli pada aplikasi AlphaGift, kemudian Anda bisa memilih metode pembayaran yang Anda inginkan, baik itu bayar lunas pada aplikasi tersebut atau bayar tunai ketika barang sudah sampai atau COD. AlphaGift hadir untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus keluar rumah saat pandemi COVID-19. Tujuan dari diciptakannya aplikasi AlphaGift versi 4.0 ini adalah yaitu untuk efisiensi, yaitu memudahkan customer Alfamart untuk berbelanja secara online dari rumah. Selanjutnya ada productivity, yaitu menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas. Selanjutnya yaitu quality, yaitu peningkatan aplikasi AlphaGift dan layanan digital semakin mengintegrasikan berbagai informasi dan memudahkan pembelian konsumen. Jurnal yang mendukung penerapan manajemen operasional ini adalah sebagai berikut. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemasaran online Alfamart dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19, studi kasus Alfamart Amaliun Kota Medan. Sedangkan solusi yang diberikan dalam jurnal ini yaitu strategi yang dilakukan Alfamart Amaliun untuk tetap bertahan di masa pandemi COVID-19, yaitu melalui pemasaran online dengan aplikasi AlphaGift. Selain melalui aplikasi AlphaGift, Alfamart Amaliun juga melakukan pemasaran online melalui beberapa platform digital khususnya bidang e-commerce di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Alfamart Amaliun juga melakukan pemasaran online melalui sosial media, di mana Alfamart Amaliun di sini menggunakan aplikasi Facebook untuk melakukan pemasaran.
Sekian presentasi assessment for learning saya mengenai 6 penerapan manajemen operasional pada beberapa perusahaan di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.